Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaning Simile dari IAIN Sultan Amir Gorontalo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini saya akan menjelaskan panduan analisis data dengan menggunakan SPSS. Kali ini kita akan melakukan uji regresi variabel intervening atau path analysis dengan SPSS. Adapun tampilan awal untuk program SPSS adalah seperti ini. Kemudian pada saat ini saya akan memberikan contoh soal dan pengerjaannya menggunakan SPSS, yaitu dengan soal guru akidah akhlak melakukan penelitian dengan menggunakan analisis data dengan menggunakan analisis jalur terhadap 23 siswa. Ia ingin mengetahui hubungan antara gaya belajar siswa dan metode belajar siswa terhadap motivasi siswa dalam pembelajaran akidah akhlak serta dampaknya bagi kinerja guru. Kemudian kita akan ke aplikasi SPSS, lalu kita akan ke variabel view. Kemudian kita akan memberikan nama pada variabel yang akan diuji, yaitu untuk bagian nomor 1, yaitu kita tuliskan X1. Nomor kedua kita tuliskan X2. Kemudian untuk kolom ketiga, kemudian pada kolom ketiga kita tuliskan Y. Lalu pada kolom keempat kita tuliskan Z. Lalu kita ke kolom label. Pada kolom label yang pertama itu kita tuliskan gaya belajar. Kemudian untuk kolom kedua pada label kita tuliskan metode belajar siswa. Kemudian pada kolom ketiganya kita tuliskan motivasi belajar siswa. Dan pada kolom keempat kita tuliskan kinerja guru, akidah akhlak. Baik, adapun nama-nama variabel yang ada pada tabel SPSS ini kita sesuaikan dengan contoh soal yang saya berikan ini, di mana berdasarkan gambar di atas dapat kita merumuskan sebuah hipotesis umum yang akan diajukan dalam analisis jalur, yakni pengaruh gaya belajar siswa, yaitu X1, kemudian dan metode belajar siswa yaitu X2, terhadap motivasi belajar siswa yaitu Y, serta dampak terhadap kinerja guru akidah akhlak yaitu Z. Kemudian kita ke data view. Baik, di data view ini sudah ada nama variabel yang tadi, yakni X1, X2, Y, dan Z. Selanjutnya kita akan memasukkan hasil dari data penelitian yang telah kita lakukan dengan cara kita menginput semua dengan membloknya. Lalu kita mengcopy. Kemudian kita pastikan ke kolom SPSS ini.
Nah, inilah nilai-nilai yang telah kita peroleh dari pembagian kuesioner terhadap 23 siswa tersebut. Selanjutnya kita melakukan analisis data dengan cara pertama kita pilih menu analis, lalu pilih regression, lalu pilih linear. Baik, ini telah muncul kotak dialog. Lalu untuk gaya belajar kita masukkan ke kolom independen. Kemudian metode belajar kita masukkan juga ke kolom independen. Kemudian motivasi belajar kita masukkan ke kolom dependen. Kemudian pilihan atau bagian-bagian di sini tidak perlu kita ubah. Untuk metode tetap enter. Kemudian kita oke. Baik, di sini sudah muncul output SPSS atau bisa juga disebut dengan output model pertama. Ini. Selanjutnya kita akan membuat model regresi kedua karena memang ada dua model regresi untuk analisis jalur atau path analysis. Caranya sama, kita klik analis, kemudian ke regression, lalu linear, kemudian kita keluarkan dulu variabel yang sudah kita masukkan tadi dengan mengklik reset. Selanjutnya kita akan masukkan kembali variabel gaya belajar ke blok dependen tadi, kemudian metode belajar juga ke blok independen tadi, lalu motivasi belajar ke independen, dan kinerja guru ke kolom dependen. Kemudian kita tetap membiarkan semua ini default, kita tidak akan mengubahnya, lalu kita pilih OK. Baik, di sini sudah muncul hasil dari output SPSS tersebut. Kemudian kita menghitung koefisien jalur 1 dan juga koefisien jalur 2. Untuk koefisien jalur model 1 mengacu pada output regresi model 1 pada bagian tabel koefisien. Pada tabel ini pada tabel koefisien yang ini, pada tabel koefisien 1 dapat diketahui bahwa nilai signifikan nilai ini dari kedua variabel yaitu X1 sebesar 0,010 dan X2 sebesar 0,05
lebih kecil dari 0,5. Lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1 yakni variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Kemudian besarnya nilai R square. Kemudian besarnya nilai R square yang terdapat pada tabel model summary ini, pada tabel ini, yaitu pada pilihan yang ini R square adalah sebesar 0,07, pada model summary ini sebesar 0,796. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangannya pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 79,6%, sementara sisanya 20,4% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai E1 dapat dicari dengan rumus akar 1 kurang 0,769 itu menghasilkan 0,4517. Jadi dengan demikian diperoleh gambar jalur model struktur 1 sebagai berikut, di mana X1 terhadap X2 itu di mana pengaruh X1 terhadap Y sebesar 0,537, di mana nilai dari 0,537 ini kita dapatkan dari nilai koefisien beta. Nilai yang ini. Begitupun pengaruh X2 terhadap Y sebesar 0,391 yang ini. Adapun untuk E1, nilai ini kita peroleh dari penjumlahan yang ini. Baik, selanjutnya untuk koefisien jalur model 2. Berdasarkan output regresi model 2 pada bagian tabel koefisien, pada tabel koefisien yang ini diketahui bahwa nilai signifikan dari ketiga variabel yakni X1 sama dengan 0,705, kemudian X2 sebesar 0,55 dan Y sebesar 0,186 lebih besar dari 0,5. Hasil ini memberi kesimpulan bahwa regresi model 2 yakni variabel X1, X2, dan Y tidak berpengaruh signifikan terhadap Z. Kemudian besarnya nilai R square. Nilai R square kita bisa lihat pada model summary. Nilai R square pada nilai ini adalah sebesar 0,758. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X1, X2, dan Y terhadap Z adalah sebesar 75,8%,
sementara sisanya 24,2% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Sementara untuk nilai E2 itu akar 1 kurang 0,758 ini itu hasil dari ini, itu dari akar 1 kurang 0,758 menghasilkan angka ini. Baik, dari pembahasan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi ada pengaruh gaya belajar siswa yaitu X1 dan metode belajar siswa X2 terhadap motivasi belajar siswa yaitu Y, serta dampaknya terhadap kinerja guru akidah akhlak yaitu Z dapat diterima. Baik, itulah cara pengerjaan dan juga contoh soal analisis jalur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.